Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Nah Mams, seperti biasa saya akan berbagi resep menu masakan keluarga. Kali ini saya mau masak rendang. Nah, rendang ini adalah rendang yang terbuat dari daging sapi dicampur dengan santan yang kental dan bumbu-bumbu aromatik yang banyak sehingga menghasilkan masakan yang nikmat, sedap, gurih, jadi satu bikin kita makannya nambah terus. Nah, biasanya rendang ini disajikan untuk aneka kegiatan mulai dari hari raya, hajatan, kemudian atau hantaran ya, seperti itu. Nah, kalau Mams mau tahu bagaimana cara membuatnya, apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rendang seperti kita makan di warung Padang yang enak, nikmat, dan yang pasti lebih ramah di kantong. Yuk, Mams, tanpa berlama-lama lagi kita lihat videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Oke, langsung lihat videonya. Oke, bahan dan bumbu yang harus Mams siapkan. Yang pertama adalah daging sapi, saya pakai khas dalam. Kemudian ada santan kental, ada santan encer. Selanjutnya ada lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan serai. Kemudian ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar bubuk, jinten, kemiri, bunga lawang, kemudian peka, pala, cengkeh, dan kayu manis. Selanjutnya ada garam. Next, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Yang pertama-tama, saya mau panggang atau sangrai dulu, seperti kemiri, jinten, kemudian bunga lawang, peka, pala, dan cengkehnya semua saya sangrai sampai berubah warna seperti ini. Kemudian setelah disangrai, saya mau haluskan. Mams boleh ulek atau boleh gunakan blender. Saya mau semuanya masuk ke dalam rendang, jadi pada saat kita makan rendang kita nggak nemuin lagi ada cengkeh makan di mulut kita atau ada kayu manis. Nah, itu antisipasinya semua mau saya blender, jadi saya pakainya juga nggak banyak-banyak. Oke, setelah di blender halus seperti ini, kita mau tambahin bawang merah dan bawang putih langsung jadi satu. Mams boleh tambahkan minyak ya, karena nanti kita juga akan tumis sebentar untuk bumbu-bumbunya supaya tidak langu. Untuk membantu proses menghaluskan lewat blender atau chopper, Mams boleh tambahkan minyak kurang lebih 5 sendok makan. Seperti ini jadinya, sudah halus semuanya. Kemudian kita sisihkan. Seperti ini. Selanjutnya di wadah yang sama saya akan haluskan atau blender juga cabai merahnya. Untuk tingkat kepedesan, Mam boleh tambahkan cabai rawit atau ditambahkan kembali cabai merahnya yang lebih banyak, sesuai dengan selera untuk tingkat kepedasannya. Dihaluskan sama dengan menggunakan tambahan minyak saja. Ditambahkan minyak secukupnya, kurang lebih 4 sendok makan sudah cukup. Hasilnya seperti ini. Mams mau halus banget boleh, kalau saya maunya seperti ini aja.
Baik, cabenya setelah halus kita sisihkan juga. Bumbunya hanya itu ya Mam, simple sekali untuk membuat rendang. Sekarang kita akan mulai untuk menumis tadi bumbu yang sudah dihaluskan. Karena sudah menggunakan minyak, wajannya kita tidak perlu tambahkan minyak lagi. Kita langsung tumis bumbunya di wajan yang sudah dipanaskan. Ya, nah tadi kan pakai kemiri. Kalau kemiri yang nggak disangrai, nanti ketika ditumis dengan bumbu banyak seperti ini, khawatir dia masih mentah dan baunya masih langu. Jadi memang saya sarankan untuk menggunakan kemiri itu disangrai terlebih dahulu. Sudah dimasukkan cabai, kita masukkan dedaunannya. Ayah, serai digeprek, daun salam disobek-sobek aja, daun jeruk pun sama, dan daun kunyitnya. Daun kunyitnya saya pakai malah yang warnanya sudah agak menguning karena dia lebih harum nantinya. Ditumis sampai bumbunya matang seperti ini ya, sudah berubah warna. Baru kemudian kita masukkan untuk dagingnya ya. Mams boleh potong-potong daging ukuran agak besar. Kalau saya di sini kebetulan potong dagingnya agak kecil supaya mengantisipasi karena dia dimasaknya lama tidak mudah hancur. Boleh dipotong ukuran seberat 75 gram, agak lebar dan lebih tebal, supaya seperti kita makan di warung Padang atau di restoran Padang ya. Dagingnya kan lebar dan agak tebal. Boleh ditumis seperti ini sampai bumbunya meresap. Kemudian kita tambahkan santan encer. Santan ini saya peroleh dari 5 butir kelapa ukuran sedang. Kelapanya kelapa tua. Saya peras dulu santan kentalnya hingga mencapai 1500 ml. Saya peras santannya, dapat santan kental 1500. Baru kemudian saya tambahkan air hangat sisa dari ampas kelapanya, saya aduk-aduk, baru saya peras hingga mencapai santan 2 liter yang encer. Nah ya, kalau santannya kebanyakan, kepenuhan, nanti tunggu dulu dia agak sedikit susut santan yang sudah kita masukkan ini, baru tambahin lagi santan yang sisa tadi. Ingat, yang pertama masukkan santan encer. Setelah santan encer habis dan menyusut kira-kira 1/4 atau setengah bagian, baru kita masukkan santan kentalnya. Nah ini masih santan encer, dia sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Ini sudah masuk proses tahap 1 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Kemudian saya mau kasih dulu garam 1 sendok aja dulu. Kemudian saya aduk-aduk. Pada membuat rendang tidak menggunakan penyedap rasa karena di sini bumbunya sudah pekat dan santannya juga sudah mengeluarkan rasa gurih. Nah ini ya, sudah kental seperti ini. Ini sudah masuk semua santan encer yang tadi 2000 ml atau 2 liter. Mams harus aduk-aduk. Aduk-aduknya pelan aja ya, supaya dagingnya nggak hancur. Aduk-aduk supaya apa? Tidak ada santan yang terpecah dan mengendap atau menempel di dasar panci. Nah ya, sudah menyusut santannya tadi kurang lebih setengah bagian. Nah kita masukkan santan kentalnya 1500 ml dan saya mau langsung tambahin garam 2 sendok makan. Oke, ini sudah meletup-meletup, harus kita aduk, jangan sampai santannya pecah. Kalau pecah sudah selesai, rendangnya nggak jadi nanti. Nah ini sudah masak di 2,5 jam. Mams kalau sudah seperti ini tercampur, diaduk sesekali supaya tidak ada yang gosong di bagian bawah. Apinya sedang aja. Nah ya,
Ini sudah mengeluarkan minyak, santannya ini sudah masuk di 3 jam. 3 jam masih banyak santannya ya Mams, nggak perlu khawatir, jangan patah semangat dalam membuat rendang, karena proses membuat rendang ini 4-5 jam kalau mau hasilnya enak dan bagus. Oke, sudah mengeluarkan minyak. Nah, ini sudah masuk 3 jam, sudah seperti ini ya, santannya semakin kental, kemudian minyaknya sudah keluar dan aromanya benar-benar enak. Kalau kata orang Padang ini sudah menjadi kalio ya. Nah, biasanya saya malah senang yang kayak gini nih karena ada kuahnya. Tapi kita mau bikin rendang yang agak kering ya, kita tunggu sampai dia 4 jam sampai 5 jam. Nah, ini sudah 3,5 jam. Sudah jadi warnanya apa ya, kemerahan ya, coklat-coklat kemerahan gitu, udah mulai. Nah, ini boleh tes rasa kalau sudah rasanya sudah pas. Kalau saya karena bukan orang Padang tapi saya mau bikin rendang, saya suka stabilkan rasa gurihnya dengan sedikit tambahin gula pasir aja, sedikit aja, kurang lebih setengah sendok makan aja. Tadi garamnya sudah 3 ya, ini nggak saya tambahin garam lagi, jadi garamnya 3 sendok makan peres, gulanya setengah sendok makan untuk netralin rasa aja gulanya. Nah, ini udah 4 jam. Nah, ini 4,5 jam Mams sudah selesai. Wow ya. Nah, ini dia, kalau memotong rendangnya ketipisan, rendangnya jadinya nggak kelihatan ketutup bumbu ya. Mams harus bikin rendangnya agak besar ukuran dagingnya. Oke, ini dia, sudah 4,5 jam saya masak rendang full, api nyala terus, api kecil sedang. Nah, hasilnya seperti ini. Usaha tidak mengkhianati hasil, kita sabar maka kita akan dapat yang enak kayak gini. Wah Mams, jangan salah, ini rasanya enak, nggak asin banget ya, kemudian pas, bumbunya pas ya, tinggal dimakan pakai sambal hijau dan lalapan daun singkong. Masya Allah, ini rasanya enak, ini approve banget dari semua keluarga yang sudah saya kasih icip untuk rendang ini ya. Walaupun saya bukan orang Padang, tapi saya insya Allah bisa bikin rendang Padang. Oke Mams, kalau mau contoh resep ini silahkan, ini anti gagal, enak banget. Dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk video ini. Semoga video ini cepat berkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.